Nah, berikutnya kita akan bahas tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Jadi, bagaimana sih nilai dari sin cos tan itu di berbagai kuadran. Baik, kalau kita cermati kan ada 4 kuadran ya. Ada 4 kuadran, di mana kuadran 1, kuadran 2, kuadran 1 itu dari 0 sampai 90, kuadran 2 dari 90 150, kuadran 3 ini ya, kuadran 4 270 sampai 360. Nah, untuk kuadran 1 semua positif. Jadi di kuadran 1 ini untuk nilai sin, cos dan tangen itu pasti positif. Ya, jadi diingat. Kuadran 2 hanya sin yang positif. Hanya sin yang positif. Berarti sisanya apa? Cos dan tangennya negatif. Sedangkan untuk yang kuadran 3 hanya tan yang positif. Sisanya itu negatif, sin dan cosnya. Kuadran 4 itu cosnya yang positif, sin dan tangannya negatif. Seperti itu. Jadi ini harus diingat ya, semua sin tan cos. Nah, mungkin ada beberapa cara untuk mengingatnya, silahkan gunakan cara yang paling mudah menurut kalian gitu ya. Baik, sekarang kita ke contoh soalnya. Misalkan ini, apakah positif atau negatif nilai dari cos 135 derajat? Coba. 135 itu ada di kuadran berapa? Betul. 135 itu terletak di antara 90 dan 180 kan? Maka dia terletak di kuadran 2. Kuadran 2 yang positif hanya sin, maka kosinus pasti bertanda negatif, gitu ya. Sehingga nilai cos bertanda negatif. Contoh berikutnya, nah jika sinusnya bertanda negatif dan cos alfanya bertanda positif, maka berada di kuadran berapakah alfa gitu ya. Nah, untuk menjawab ini ya kita tinggal analisis satu-satu ya. Sin itu bertanda negatif kalau dia di kuadran 3 dan 4. Ingat ya, sin positif hanya di kuadran 2 dan kuadran 1. Sedangkan cos itu bertanda positif jika dia terletak di kuadran 1 dan 4. Nah, tinggal kita cari nih irisannya ya. Kuadran 3 4, 1 4. Oh, berarti 4 nih. Nah, maka berdasarkan dua pernyataan ini, alfa pasti terletak di kuadran 4. Jelas ya? Jadi ini untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran.